selamat pagi nak. Mohon maaf, sebenarnya ada apa ya Ibu menurut saya di sini? Oh itu, mari kita bicarakan dalam saja ya. Baik, Ibu. Masuk. Silakan dulu nak. Baik Bu. Gimana? Apakah ibunya sudah nyaman? Sudah Bu. Ya, baiklah kalau begitu ya. Apa kabar? Sudah baik Bu. Baik ya, Tuhan kalau kamu baik. Tadi pelajaran apa di kelas? Tadi pelajaran bahasa Indonesia Bu. Oh, pelajaran bahasa Indonesia ya. Tadi itu pelajarannya lancar atau tidak? Lancar Bu, soalnya guru mapernya itu mengajarnya selesai Bu, jadi tidak membuat kita tegang. Ya bagus ya kalau begitu. Pasti kamu senang ya ikut pelajaran bahasa Indonesia. Iya Bu. Kalau boleh tahu, pas sebelumnya itu sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum Bu. Oh gitu ya. Ini Mbak Iva, konseling itu konseling juga itu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang guru BK atau konselor, biasanya secara dia biasanya secara namanya konselor terhadap seorang siswa atau konseling, dimana untuk menjelaskan masalah pribadi dari siswa atau si konseling itu. Oh, seperti itu ya Bu. Iya nak, begini nak Iva, ibu ini mendapatkan info dari wali kelas serta teman-teman kamu di kelas itu bahwa kamu tuh sering mengambil katanya kamu tuh sering mengambil barang milik mereka, tapi ketika ditanyakan kamu tuh sering mengelak, tidak mau jujur kata mereka. Apakah itu benar? Tidak Bu, saya tidak pernah mengambil barang mereka Bu. Bertanya ya sekali lagi, apakah benar yang tadi dikatakan itu? Tidak Bu. Ibu harap ya Iva ini mau jujur ya, walaupun memang kadang jujur itu tuh menyakitkan, tapi ketika kita mau jujur pasti Iva akan merasa lega, karena apa yang Iva sembunyikan, mungkin beban yang Iva simpan itu bisa disampaikan. Ya betul Bu, saya mengambil barang milik saya Bu. Kenapa kamu mengambil barang teman-teman kamu? Perbuatan kamu itu kan bukanlah perbuatan yang baik ya. Perbuatan itu juga kan bisa merugikan diri kamu sendiri, terus juga bisa merugikan orang lain seperti teman-teman kamu. Saya melakukannya karena saya iri Bu dengan teman-teman lain. Mereka punya barang yang bagus, sementara saya tidak. Terus Saya juga melakukan hal tersebut karena keterbatasan ekonomi Bu. Orang tua saya orang yang tidak mampu, dan saya juga sering mendapat uang jajan, dan saya sering tidak mendapatkan uang jajan. Itulah yang membuat saya mencuri Bu. apakah orang tua anak Iva itu tahu perbuatan anak Iva ini? Tidak tahu Bu. Jadi kamu melakukan hal ini itu karena kamu itu merasa iri dengan teman-teman lain, karena mereka itu punya barang bagus, sedangkan kamu itu tidak mempunyainya. Terus juga kamu juga sering tidak mendapat uang jajan dari orang tua, yang membuat kamu itu mencuri barang teman-teman kamu, seperti itu ya. Iya betul Bu. Kalau ibu tahu ya bagaimana kamu melakukannya. Biasanya ketika jam pelajaran olahraga, pada saat teman-teman mengganti pakaian di toilet, saya mengambil barang-barang mereka Bu. Atau pada saat jam istirahat, pada saat kelas yang sepi Bu.
Oh, ya. Em, nah, setelah Iva melakukan hal itu, kira-kira apa yang Iva rasakan setelah mengambil barang-barang teman Iva? Saya merasa senang dan puas Bu karena saya punya barang-barang yang bagus. Tapi setelah kamu sering mengambil barang teman kamu, em, apakah kamu itu merasa ada dampak negatif tidak yang kamu rasakan dari perbuatan kamu itu? Ya ada Bu. Saya menyadari bahwa teman-teman itu mulai menjauhi saya dan saya dikucilkan oleh mereka Bu. Terus ya setelah kamu merasakan dampak negatif itu, kamu dikucilkan, dijauhi oleh teman-teman kamu, terus kenapa kamu tidak berhenti saja melakukan itu? Saya rasa sulit Bu menghilangkan kebiasaan ini. Begini ya Naifa, tidak ada kata sulit selagi dalam hati kamu itu ingin berubah, dan jika kamu juga mau berusaha untuk berubah, itu tidak ada kata sulit untuk kamu merubah segalanya. Dan ingat juga ya bahwa sesuatu yang besar itu pasti dimulainya dari hal-hal kecil tentu. Ya Bu. Nah, jadi sekarang jika Iva ada timbul keinginan untuk mengambil barang teman-teman, coba Iva itu kayak mengalihkan dengan aktivitas lainnya. Contohnya mungkin Iva beribadah. Iva kan, maaf ya, Iva kan agama Muslim loh. Jadi mungkin Iva bisa sholat, mungkin bisa mungkin juga bisa baca buku di perpustakaan. Itu kan lebih baik lagi, lebih positif juga ke diri Iva. Terus mungkin Iva itu bisa melakukan seperti hobi yang Iva suka. Mungkin Iva hobinya Baca novel Bu. Nah, itu kan hobi baca novel. Mungkin bisa kalau Iva tidak ada aktivitas lain selain ada pelajaran di kelas, kan mungkin Iva duduk-duduk sambil baca novel. Itu kan lebih apa ya, lebih bisa ada aktivitas lain selain Iva menyendiri saja. Ya baik Bu, saya akan mencobanya. Semoga saya bisa ya Bu. Kamu tenang saja ya. Ibu akan membantu kamu keluar dari masalah kamu ini. Akan tetapi semua itu tidak terlepas dari kesungguhan kamu ingin memecahkan masalah ini. Karena satu-satunya yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini itu adalah diri kamu sendiri. Karena kan di sini dia hanya membantu kamu saja, tetapi yang menyelesaikan masalah itu diri kamu sendiri. Tapi saya ragu Bu, apakah saya bisa berhenti atau tidak? Kenapa Naifa ragu? Ibu percaya ya bahwa Iva ini bisa melakukannya. Jadi kamu itu harus optimis bahwa kamu itu bisa, dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kamu itu tidak mampu. Jujur Bu, saya ini ingin berhenti mencuri Bu. Sebenarnya ya selalu ada jalan keluar di setiap masalah. Asalkan kamu itu mau benar-benar berusaha, terus tinggalkan segala pikiran yang tidak baik, dan kamu bilang kan tidak mendapat uang jajan dari orang tua kamu kan. Nah, kamu tuh bisa kayak menjual kue setelah kamu pulang ke sekolah. Terus mungkin kamu juga bisa jual pulsa untuk tambah-tambah uang jajan kamu. Itu kan lebih baik dan halal juga kan tentunya, dibandingkan kamu itu harus mencuri. Iya betul Bu, tapi kadang berbicara itu mudah, yang sulit itu ketika melakukannya. Justru itu, nah, kalau kamu benar-benar mau berubah, kamu mau bersungguh-sungguh dalam hati untuk berhenti melakukan tindakan itu, pastinya
Dan kamu juga harus tentunya ya, kamu harus meminta maaf kepada teman-teman kamu. Kan mereka juga kan pasti merasa kecewa, teman yang mereka anggap baik tapi selama ini mengambil barang-barang mereka. Jadi ibu harap setelah dari sini kamu bisa meminta maaf kepada mereka. Nah, terus ketika mungkin ada dorongan dari dalam diri Iva untuk mencuri lagi, maka Iva itu bisa lakukan aktivitas lain yang lebih positif. Contohnya kayak tadi Iva bilang, Iva kan hobinya membaca novel. Nah, Iva bisa membaca novel atau bisa baca-baca buku di perpustakaan. Kalau tidak, Iva bisa ibadah, sholat seperti itu kan lebih positif kan? Saya akan bersungguh-sungguh untuk berubah dan akan berkomitmen kepada ibu. Baik, seperti yang kamu katakan, melakukan memang tidak semudah yang diucapkan. Tapi jika kita punya niat, maka pasti itu bisa terlaksana dengan baik. Maka Ibu harus lakukan itu dengan niat yang sungguh-sungguh. Maka Ibu yakin pasti Ibu akan berubah. Baik Bu, terima kasih Bu atas bantuannya. Ya, sama-sama Iva. Ibu juga sangat senang bisa membantu Iva, bisa menyelesaikan masalah ini. Semoga Iva bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Amin Bu. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu, kembali ke kelas. Mari Ibu Anta. Permisi Bu. Ya, hati-hati.